teman-teman New One Generation. Saya yakin dan percaya kalian semua baik-baik dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan kita New One Generation pada hari ini, saya mengucapkan selamat datang buat kalian semua. Puji Tuhan. Ya teman-teman, memang belakangan ini seperti yang kita ketahui, kita banyak dengar berita buruk, bahkan mungkin berita duka. Tapi teman-teman, yuk ingat kembali yuk, bahwa kita semua itu memiliki Tuhan yang hebat, memiliki Tuhan Yesus yang ajaib, memiliki Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan dan kekuatan kita semua. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau curahkan setiap hari untuk kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tiada henti-hentinya kami bersyukur Tuhan kepadamu karena Engkau sungguh baik buat kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah New One Generation ini Tuhan. Engkau tolong berkati setiap kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sepenuh hati kami, dengan jiwa yang haus akan-Mu, dan hati yang tulus untuk datang kepadamu, untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semuanya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang ajaib ya. Haleluya. Kau gunung batu kami Tuhan. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati, pikiran, supaya semuanya fokus tertuju kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang sungguh baik, yang selalu ada buat kita. Saat kita sedih, saat kita senang, karena Dialah sahabat kita, teman-teman. Dia selalu ada, karena kita semua berharga di mata Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mulia. Engkau sungguh indah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, urapi kami semua Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau kiranya urapi setiap kami, jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Dan melakukannya. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi seturut kehendak-Mu. Biarlah kami Tuhan ada terus di dalam jalan-Mu Tuhan. Ada terus di dalam rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu rencana-Mu itu ya pasti yang paling terbaik dan paling indah untuk kami semua Bapa. Tuhan Kau tolong juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah hamba-Mu ini bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami naikkan doa ini, pujian ini, dan penyembahan ini hanya kepada-Mu saja Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman New Generation yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan. Kita semua merasakan kasih-Nya Tuhan hari-hari ini. Amin. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin bagikan satu renungan singkat buat kita semua. Ya, ayo teman-teman siapkan hati, ya, buka hati lebar-lebar, buka pikiran, supaya apa? Supaya kita bisa terima kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan kita bisa responi firman Tuhan, sehingga saat kita menerima firman Tuhan, firman itu akan mengubahkan hidup kita. Yuk teman-teman, siapkan Alkitabmu. Kita mau sama-sama buka firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat ke-15 sampai ke-17. Ya, Efesus 5 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekali lagi teman-teman ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, firman Tuhan hari ini, teman-teman, di ayat ke-15 ini mengingatkan kita, ya, memperingatkan kita untuk kita lihat bagaimana hidup kita. Ya, bagaimana cara kita hidup. Firman Tuhan katakan, bagaimana kamu hidup? Apakah kamu hidup seperti orang bebal atau seperti orang arif? Ya. Orang bebal itu kalau kita lihat di Alkitab ya, di Amsal itu banyak sekali menyebutkan tentang orang bebal. Nah, hari ini saya coba kasih contoh orang yang bebal itu seperti apa, teman-teman ya. Orang yang bebal itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, hidupnya sembarangan. Dia nggak takut tidak takut untuk melakukan dosa. Ya, itu orang bebal. Kemudian orang bebal ini tentunya karakternya nggak bagus, karakternya buruk. Ya, kemudian lagi orang bebal itu adalah orang yang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, karena dia nggak ngerti, maka dia melakukan hidupnya, dia tidak menjaga hidupnya. Ya, dia melakukan apa yang dia mau, jadi hidupnya sembarangan. Itulah orang bebal. Kemudian Amsal bilang apa? Orang bebal adalah orang yang bibirnya tidak memiliki pengetahuan. Ya, orang yang bibirnya tidak memiliki pengetahuan, sehingga apa? Yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang sia-sia. Yang keluar dari mulutnya apa? Caci maki, cemooh, kata-kata yang tidak membangun, bahkan kata-kata kotor. Nah, itu salah satu ciri orang bebal. Kemudian ada yang lagi. Orang bebal ini perilakunya cemar, ya.
Kemudian orang bebal ini orang yang mau menang sendiri, ya, orang yang merasa paling benar, sehingga orang yang kayak begini nih nggak bisa dinasehati, teman-teman. Orang yang merasa paling benar, dia nggak bisa menerima masukan dari orang lain. Dia merasa paling benar, ya, sehingga kalau dia udah merasa paling benar, dia suka berdebat, ya. Itu ciri-ciri orang yang bebal. Nah, saya berdoa di antara kita semua, kita nggak termasuk, ya, di dalam ciri-ciri orang bebal ini, amin. Kalau kita termasuk di dalam orang bebal ini, segera kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, ya. Yang Tuhan inginkan apa? Janganlah kita hidup sebagai orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, orang yang bijak, teman-teman. Orang yang bijak itu orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya nggak sembarangan, ya, hidupnya bijak, dipimpin oleh hikmat. Apa yang keluar dari mulutnya bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang sia-sia, perkataan yang membangun, ya. Apa yang keluar dari mulutnya adalah apa? Firman Tuhan, ya. Hidupnya menjadi terang. Nah, hari ini yuk kita sama-sama lihat bagaimana cara kita hidup. Sudahkah kita hidup seperti orang arif? Sudahkah kita hidup sebagai orang bijak, atau malah kita masih hidup seperti orang bebal, teman-teman? Ayo kita introspeksi diri, ya. Sudahkah kita hidup di dalam kasih? Sudahkah kita menjadi terang di sekeliling kita? Atau justru malah hidup kita ini masih hidup dengan cemar, hidup dengan ketidakkudusan, hidup dengan sembarangan, perkataan kita perkataan yang tidak membangun, ya. Hari ini firman Tuhan ingatkan bagaimana kita hidup. Ayo kita lihat. Kalau kita masih hidup sebagai orang bebal, bertobat, teman-teman. Ayat selanjutnya, ayat ke-16 dikatakan, dan, ya, berarti ini satu tambahan dari ayat sebelumnya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita nggak cukup hidup sebagai orang yang bijak saja, tetapi apa? Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, kita semua di dunia ini punya waktu yang sama. Orang di Amerika, di Eropa, di Asia, dimanapun mereka satu hari sama, mereka memiliki waktu 24 jam. Ya, jadi gunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin, seproduktif mungkin, teman-teman. Jangan gunakan waktu Anda dengan sia-sia, ya. Hari-hari ini kita kan sekolah online, betul ya, banyak waktu luang. Nah, gunakan waktu luang itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, jangan teman-teman menyia-nyiakan waktu. Ya, kalau ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Ya, kalau ada waktu luang, mungkin teman-teman bisa bantu orang tua, cari kesibukan, teman-teman bisa membuat sesuatu yang bermanfaat. Ya, gunakan waktu yang ada. Sebab apa? Hari-hari ini adalah jahat. Kalau teman-teman tidak bisa memanfaatkan waktu, teman-teman bisa masuk ke dalam sesuatu yang jahat. Ya, teman-teman ingat kisah Daud. Ya, ketika dia melihat Batsheba, kenapa Daud bisa jatuh dalam dosa? Ya, karena dia sedang apa? Sedang nggak ngapa-ngapain. Jadi banyak waktu luang. Sehingga ketika ada waktu luang, tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, dia bisa jatuh ke dalam dosa, teman-teman. Demikian juga dengan kita. Kalau kita nggak bisa kelola waktu kita bisa jadi jahat, teman-teman. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Yuk kelola waktu kita. Ya, jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Karena apa? Waktu itu tidak bisa diulang. Jangan sampai kita menyesal, teman-teman. Firman Tuhan katakan hidup kita ini seperti uap, ya, yang barusan ada dan sebentar lagi hilang. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Maka itu pergunakan waktu yang ada. Kalau teman-teman punya kesempatan melayani, ambil kesempatan itu untuk melayani. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk memberikan manfaat, bekerja,
Ambil kesempatan itu teman-teman. Ya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengelola itu semua, teman-teman? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat ke-17. Firman Tuhan di Efesus 5 ayat ke-17 dikatakan apa? Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi firman Tuhan katakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, ya. Orang yang bebal ini adalah orang yang bodoh. Ya. Sekali lagi dikatakan jangan jadi orang yang bodoh, jangan jadi orang yang bebal. Tetapi usahakanlah, kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa tahu kemana kita harus melangkah, teman-teman. Hidup kita nggak sembarangan, ya. Jadi hari ini firman Tuhan datang pada kita, teman-teman, untuk menegur kita. Bagaimana kita hidup hari-hari ini. Di tengah situasi seperti ini, bagaimana cara kita hidup? Apakah kita masih hidup dalam kesia-siaan? Hidup kita sembarangan? Ya, kita sesukanya sendiri, kita nggak bisa atur waktu, kita buang waktu dengan sia-sia? Atau malah kita justru bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kita hidup dengan maksimal. Kita hidup mengerti kehendak Tuhan. Ya. Ayo teman-teman introspeksi diri. Dan saya percaya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Ya. Ayo teman-teman, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk bagaimana kami melihat, memperhatikan bagaimana kami hidup. Kami nggak mau jadi orang yang bebal ya Tuhan, tapi biarlah kami hidup, kami menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang arif, orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu yang ada, memaksimalkan waktu yang ada, menggunakan waktu yang Engkau berikan buat setiap kami Tuhan, untuk kami berusaha mencari kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami bisa, tapi karena Roh-Mu yang memampukan setiap kami. Maka dari itu Roh Kudus, urapi setiap kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu, dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu Youth New Generation yang telah setia di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang telah setia mengikuti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera dari surga turun atas mereka. Sehingga saat ini ketika mereka sedang sakit, mereka boleh beroleh kesembuhan. Saat ini ketika mereka sedang dalam masalah yang berat, dalam pergumulan, Engkau berikan jawaban, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kelegaan buat mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Mari yang menerima berkat sama-sama katakan amin.